Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perempuan, 53 tahun, diagnosis osteoartritis, dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri pada kedua lututnya sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengatakan skala nyeri 2, kaku pada kedua lutut, hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/90 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 78 kali menit, frekuensi napas 19 kali menit, IMP 28,5 kg per mm, obesitas. Saat ini kondisi pasien stabil dan sedang dipersiapkan untuk pulang. Apakah pendidikan kesehatan yang penting diberikan untuk pasien tersebut? A. Minum obat analgetik. B. Melakukan latihan ROM. C. Tidak menggerakkan sendi. D. Kompres dingin pada sendi. E. Timbang berat badan tiap hari. Jawaban B. Melakukan latihan ROM pembahasan. 1. Pasien dengan osteoartritis penting untuk melakukan latihan ROM untuk fleksibilitas dan kekuatan otot, sehingga kekakuan sendi yang dikeluhkan pasien akan berkurang sampai hilang. Latihan ini juga bila dilakukan secara teratur akan mencegah kekambuhan kaku sendi. 2. Pasien stabil dengan skala nyeri 2 akan lebih dianjurkan penanganan dengan teknik non-farmakologi. 3. Tidak menggerakkan sendi justru akan memperparah kekakuan sendi. Keempat, kompres dingin dilakukan bila sendi mengalami odema. 5. Timbang berat badan tiap hari. Tidak bermanfaat jika tidak dibarengi dengan penkes terkait diet penurunan berat badan pada pasien dengan osteoartritis. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang laki-laki, 47 tahun, diagnosis gagal ginjal, dirawat di rumah sakit dengan keluhan bengkak pada kedua kaki sejak 4 hari yang lalu. Pasien mengatakan, lemas, sulit berjalan, berat badan meningkat 1 kg dalam waktu 2 hari, hasil pemeriksaan, edema di kedua ekstremitas bawah, oliguria, tekanan darah 130 L per 89 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 87 kali per menit, frekuensi napas 18 kali menit, suhu 37 derajat Celcius, balance cairan ada 500 cm3 per 24 jam. A. Hipervolemia. B. Intoleransi aktivitas. C. Gangguan citra tubuh. D. Risiko berat badan lebih. E. Gangguan mobilitas fisik. Jawaban A. Hipervolemia. Pembahasan. Pasien teridentifikasi mengalami gangguan pada ginjal, albumin 7 gram per del, bun 20 mg per del, dan kreatinin 2 mg per del. Kelebihan volume cairan dapat dibuktikan dengan adanya edema di kedua ekstremitas bawah, berat badan meningkat 1 kg dalam waktu 3 hari. Oliguria, balance cairan 500 cm3 24 jam. Edema di kedua ekstremitas bawah menyebabkan pasien mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Jika kelebihan volume cairan menjadi utama penanganan keperawatan, maka harapannya edema kedua kaki teratasi sehingga tidak terjadi intoleransi aktivitas, gangguan citra tubuh, dan gangguan mobilitas fisik. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang laki-laki, 28 tahun, diagnosis diare, dirawat di rumah sakit hari ketiga. Pasien dengan keluhan nyeri pada area pemasangan infus, bab encer 4 kali hari, mual, tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan, area insersi infus tampak bengkak, kemerahan, raba hangat, tetesan, infus macet. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Berkolaborasi dalam pemberian analgetik. B. Memberikan kompres hangat pada daerah nyeri. T. Melepas infus dan menggantinya lokasi insersi lain. D. Memberikan pijatan lembut pada daerah yang bengkak. E. Membersihkan sekitar area insersi infus dengan desinfektan. Jawaban
C. Melepas infus dan menggantinya lokasi. Insersi lain, pembahasan, adanya keluhan nyeri. Tangan tampak bengkak kemerahan dan teraba hangat mengidentifikasikan risiko plebitis, maka melepas dan mengganti infus adalah tindakan yang tepat meskipun penggunaan set infus baru 2 hari. Kolaborasi pemberian analgetik, membersihkan infus dengan desinfektan, melakukan masase pada daerah yang bengkak, dan memberikan kompres hangat pada daerah nyeri bukanlah upaya penanganan plebitis. Soal nomor 4P3 Kaprawat, seorang perempuan, 48 tahun, diagnosis DM tipe 2 dirawat di rumah sakit hari ketiga pasien dengan keluhan pusing dan lemas setelah disuntik insulin 3 jam yang lalu, hasil pemeriksaan. Pasien gelisah, keringat dingin, membran mukosa pucat, riwayat kadar glukosa darah fluktuatif, mendapat suntikan, insulin 12 unit. Apakah tindakan keperawatan utama yang harus diberikan pada pasien tersebut? A. Memeriksa kadar gula darah. B. Mengobservasi tanda-tanda vital. C. Memberikan asupan gula peroral. D. Menganjurkan relaksasi napas dalam. Mengobservasi derajat ketidaknyamanan. Jawaban A. Memeriksa kadar gula darah pembahasan. 1. Pemberian insulin 12 unit pada pasien dengan kadar glukosa dalam darah tidak stabil hasil pemeriksaan fluktuatif, butuh pengawasan ketat karena pasien bisa saja mengalami hiperglikemia atau hipoglikemia. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan bila pasien menunjukkan tanda dan gejala di atas adalah memeriksa kadar glukosa darah. Soal nomor 5P3 Kaprawat, seorang laki-laki, 22 tahun, dirawat di bangsal penyakit dalam dengan tipoid hari rawat kedua, hasil pengkajian, lemah, bedres, suhu 39 derajat Celcius, kadang meningkat sampai 40 derajat Celcius, tekanan darah 100/80 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 110 kali menit, frekuensi napas 20 kali menit. Pasien terlihat hiperhidrosis terutama setelah minum obat. Apakah kriteria hasil intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Aktivitas meningkat. B. Suhu tubuh menurun. C. Frekuensi nadi normal. D. Frekuensi napas normal. E. Tekanan darah menurun. Jawaban B. Suhu tubuh menurun. Pembahasan. Gejala pada pasien yang mengalami tipoid adalah hipertermi. Masalah keperawatan utama pada kasus tersebut adalah pasien mengalami demam dengan suhu 39 derajat Celcius dan kadang meningkat sampai 40 derajat Celcius. Jadi tindakan keperawatan yang direncanakan bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh. Maka dari itu, kriteria hasil yang ditetapkan adalah adanya penurunan suhu tubuh pasien. Suhu tubuh harus diturunkan untuk mencegah munculnya masalah atau akibat lainnya. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3 Kaprawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti ada episode selanjutnya.